Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu teduh sejenak dalam keheningan hati, merenungkan sebuah kebenaran ilahi yang sering kali terasa bertolak belakang dengan logika dunia. Episode kedua ini kita akan merenungkan salah satu kalimat yang paling menantang sekaligus menghibur dari khotbah Yesus di bukit yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat ini adalah bagian dari ucapan bahagia yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak. Ketika kita membaca berbahagialah, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada kebahagiaan yang identik dengan sukacita, tawa, dan ketiadaan masalah. Namun, Yesus justru mengatakan berbahagialah kepada mereka yang berduka cita. Ini adalah sebuah paradoks ilahi yang mengundang kita untuk memahami arti kebahagiaan sejati menurut perspektif kerajaan surga. Apa arti berduka cita di sini? Tentu saja itu bukan berarti kita harus mencari kesedihan atau berlama-lama dalam keputusasaan. Ada beberapa lapisan makna yang bisa kita gali. Yang pertama, duka cita karena dosa. Duka cita bisa merujuk pada duka cita yang kudus, yaitu penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa dunia. Ketika kita menyadari betapa jauhnya kita dari kesucian Allah, atau betapa rusaknya dunia ini akibat dosa, kita mungkin merasakan kepedihan di hati. Duka cita semacam ini adalah awal dari pertobatan sejati yang akan membawa kita kepada pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, duka cita karena penderitaan. Duka cita juga merujuk pada kesedihan yang tak terhindarkan dalam hidup ini. Kehilangan orang yang dicintai, penyakit, kegagalan, ketidakadilan, atau berbagai kesulitan lainnya. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia mengakui realitas penderitaan. Namun dalam duka cita semacam ini, ada janji penghiburan yang luar biasa. Ketiga, duka cita yang menuntun pada empati. Ketika kita mengalami duka cita, kita seringkali menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kita belajar berempati dan hati kita terbuka untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang juga sedang dalam kesedihan. Dalam berbagi beban, kita menemukan penghiburan dan tujuan baru. Mengapa mereka akan dihibur? Penghiburan yang Yesus janjikan bukanlah sekedar pelipur lara sesaat atau solusi instan untuk masalah kita. Ini adalah penghiburan yang datang dari Roh Kudus, penghibur agung. Penghiburan ini bisa berarti yang pertama, kehadiran Allah yang menyelimuti, merasakan damai sejahtera Allah di tengah badai. Kedua, kekuatan untuk bertahan, diberi kekuatan dan ketabahan untuk melewati masa-masa sulit. Ketiga, harapan yang teguh, mengingat bahwa penderitaan kita bersifat sementara dan ada janji kemuliaan kekal di hadapan Allah. Yang keempat, pemulihan dan pertumbuhan. Duka cita yang diizinkan Tuhan seringkali menjadi alatnya untuk membentuk karakter kita, memurnikan iman kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Saudara-saudari, jika saat ini Anda sedang berduka cita, janganlah merasa sendiri atau putus asa. Ingatlah janji Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Biarkanlah hati Anda terbuka kepada Tuhan. Jujurlah di hadapannya dengan segala perasaan Anda. Ia adalah Allah yang mengerti setiap tetes air mata kita. Biarkan duka cita Anda menjadi jalan menuju penghiburan ilahi yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan dari penghiburan itu, biarlah Anda menjadi saluran berkat bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pergumulan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar, karena setiap pertanyaan pasti ada solusinya. Itu.